Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naufal Labib. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru bagi calon guru Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan membagikan praktik baik kaitannya dengan penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran teks prosedur di kelas 9A4 SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang. Zone of Proximal Development atau ZPD dengan bahasa Indonesia biasa dikenal dengan zona perkembangan proksimal dikenalkan oleh psikolog Rusia Lev Vygotsky. Dalam bahasa yang sederhana, ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan seseorang, misalnya anak, secara mandiri dengan apa yang bisa ia capai dengan bantuan atau dukungan orang lain, seperti guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih mahir. Dalam konteks pendidikan, menurut Vygotsky, guru idealnya harus memberi anak masalah yang belum bisa dipecahkan sepenuhnya oleh anak, tetapi mampu diselesaikannya dengan bantuan guru. Masalah-masalah seperti itu akan menjadi hal baru dan menstimulasi anak dan akan mendorong perkembangan intelektual anak ke depan. Untuk menyelesaikan masalah ini, anak harus menggunakan keterampilan yang baru setelah latihan yang cukup dan perlahan-lahan tugas dan masalah baru ini akan menjadi masalah rutin dan tidak lagi menjadi tantangan bagi anak. Selanjutnya, melalui ZPD, siswa didorong untuk melampaui kemampuan yang dimiliki saat ini dengan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman seperti guru, orang tua, atau teman sebaya. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kompetensi secara mandiri dan mencapai potensi maksimalnya. Selanjutnya akan kita bahas secara lebih spesifik terkait scaffolding dalam ZPD. Scaffolding merupakan bantuan kepada siswa secara terstruktur pada awal pembelajaran dan kemudian secara bertahap mengaktifkan siswa untuk belajar mandiri. Jadi, guru tidak terus-menerus untuk memberi bantuan, melainkan secara perlahan bantuan tersebut akan dikurangi. Nah, bantuan tersebut itu bersifat temporer dan spesifik di mana guru melakukan beberapa modifikasi dalam membantu atau membimbing seseorang yang mengalami kesulitan atau masalah tertentu. Lalu, bagaimanakah penerapan scaffolding dalam pembelajaran? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pemberian scaffolding dilakukan secara bertahap dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik atau siswa. Bantuan yang diberikan berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan peserta didik dapat mandiri dan menyelesaikan tugas. Nah, untuk lebih jelasnya, ada 4 langkah-langkah yang dapat digunakan dalam penerapan strategi pembelajaran scaffolding. Yang pertama, guru menentukan zone of proximal development untuk masing-masing siswa. Siswa kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat ZPD-nya dengan melihat nilai hasil asesmen terkait penentuan zone of proximal development. Yang kedua, setelah siswa dikelompokkan berdasarkan ZPD, guru merancang tugas-tugas belajar atau aktivitas belajar scaffolding yang meliputi menjabarkan tugas-tugas dengan memberikan pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci, sehingga dapat membantu siswa melihat zona atau sasaran tugas yang diharapkan akan mereka lakukan. Ketiga, guru memantau dan memediasi aktivitas belajar yang meliputi mendorong siswa untuk bekerja dengan pemberian dukungan sepenuhnya, kemudian secara bertahap guru mengurangi dukungan langsungnya dan membiarkan siswa menyelesaikan tugas mandiri. Guru memberikan dukungan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, dorongan, contoh atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar dan pengarahan diri. Yang keempat, guru mengecek dan mengevaluasi belajar yang dicapai serta mengecek dan mengevaluasi proses pembelajaran, apakah siswa tergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri dalam belajar. Selanjutnya, aktivitas scaffolding yang saya terapkan dalam pembelajaran teks prosedur di kelas yang selanjutnya akan saya tampilkan dalam bentuk video. Yang pertama ada mengidentifikasi ZPD pada siswa dengan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Yang kedua, mengelompokkan siswa berdasarkan ZPD. Yang ketiga, memberikan penugasan dengan LKPD yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat, memberikan scaffolding. Pemberian scaffolding dilakukan dengan secara lebih intens kepada siswa dengan ZPD di bawah rata-rata kelas, yang kemudian dikurangi secara perlahan untuk memunculkan kemandirian siswa. Selanjutnya ada kegiatan presentasi, dan yang terakhir dilakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian pernah melakukan sesuatu tapi tidak berbuat untuk yang lain? Pernah ya? Selain bahasa atau biasanya kalau kalian tutorialnya dulu, lagi
Analis. Pertanyaan pertama. Next, ya, basic langkah atau peradaban untuk melakukan sesuatu dengan cukupan. Sekarang ini coba saja. Yang kedua. Ya, baik. Pertanyaan satu jawabnya apa? Kenapa pakai sosok dulu? Silakan melakukan sesuatu. Tahu yang kedua? Kata ya, kata perintah. Siapa yang jawab kita? Ya, baik dari kata perintah. Ini menyuruh melakukan sesuatu. Misal, ada tahu kata kita nggak? Tutukan pintunya, tutukan kata perintah. Ada lagi? Masaklah, betul. Ada nggak? Ada. Ini ada dua kata perintah. Instruksi menyuruh, suruhkan. Baiklah, di mulut pengantin kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, ada yang benar dua seperti itu juga? Tidak. Pertanyaan itu benar? Tidak. Dan sekarang ada. Selain melakukan langkah-langkah, tapi ada apa? Selain langkah-langkah. Karena kan seperti itu tidak. Yang adalah berkelompok. Bagaimana pertanyaan baca? Saya baca. Saya baca. Ini dari lima kelompok, lima orang. Bapak satu tinggalnya ya. Sampai itu saya. Kerjakan usaha saja. Dan kerjakan isinya. Silakan baca perintahnya. Ada dua teks prosedur. Bapak di atas. Dan nomor satu. Silakan nomor satu maju depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti kalau ada yang mau menanggapi. Sekarang silakan duduknya kembali ke tempat. Tidak simpangkan. Kita membahas pengerjaan kalian tadi. Dan apakah catatan yang bagian kedua semuanya sudah dijawab dengan tepat. Tapi ada catatan di perintah dan ada biara. Kata perintahnya yang nomor 4 itu diisi kalimat. Di perintahnya disebut kata yang satu dan kata. Ambil rumah, ambillah gelas itu, ambillah buku itu. Dan jika kita saya itu kalimat. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata, susunan beberapa kata. Tapi kalau kata ada satu kata, ambil, meja, kursi, depan. Kira-kira ada yang masih bingung atau ditanyakan? Setelah diterapkan scaffolding dalam pembelajaran di kelas, khususnya pada saat pembelajaran teks prosedur, ditunjukkan bahwa siswa mampu mengungkapkan kesulitan materi yang dipelajari dan terjadi tutor sebaya oleh teman yang lebih mahir. Kemudian terjadi interaksi belajar yang positif, karena saat pembelajaran berkelompok, siswa saling berdiskusi, bertanya jawab, dan mampu menghargai satu sama lain. Kemudian siswa lebih antusias dan terlibat aktif dalam pembelajaran, ditunjukkan dengan siswa berani berpendapat dan berani bertanya saat diberikan kesempatan. Kemudian pembelajaran scaffolding ini mampu merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Selanjutnya, mampu mendorong kolaborasi di dalam kelas. Kemudian dapat menerima keberagaman di dalam kelas, dan terakhir siswa lebih berani berpendapat dan mampu menghargai pendapat temannya. Nah, dalam penerapan scaffolding kali ini juga memunculkan pembelajaran dan replikasi di dalam kelas oleh guru.
Yang pertama, pembelajaran, guru memberikan panduan yang tepat untuk siswa. Selanjutnya, guru memaksimalkan perannya sebagai fasilitator dan guru menyediakan materi yang relevan. Kemudian untuk replikasi, guru mengidentifikasi kesiapan belajar siswa untuk mengidentifikasi ZPD. Juga guru aktif mendukung kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun karakter siswa. Dengan menerapkan scaffolding sesuai dengan area ZPD, guru dapat mengoptimalkan pencapaian siswa, membantu siswa mengatasi hambatan belajar, dan memperluas pemahaman siswa secara berkelanjutan. Baik, cukup sekian terkait penyampaian saya mengenai penerapan scaffolding dalam pembelajaran teks prosedur di kelas 9A4 SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.